Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, inilah momen Bupati Purwakarta Om Jen saat diwawancara oleh salah satu pembawa acara berita, berdebat, bukan berdebat ya, pro kontra, berbeda pendapat terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atas peraturan daerah yang mewajibkan kepada siswa-siswi yang bandel, dan itu pun sudah sesuai dengan kesepakatan kedua orang tua murid masing-masing. Jadi tidak ada unsur paksaan. Nah, di situ makanya pada siswa-siswi bandel diwajibkan untuk dididik di barak TNI, untuk dilatih militer, untuk dilatih mental, untuk dilatih karakter. Ya, yuk kita simak videonya seperti apa. Esti Wijayanti, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Bupati dan juga Bu Esti. Kalau saya bertanya dulu kepada Pak Bupati, ini hari ini sudah dimulai, setidaknya ada 39 anak yang bergabung. Anda sudah tadi menyebutkan kriterianya. Lalu bagaimana respon dari anak-anak ini di hari pertama? Ya, hari pertama responnya mereka mengikuti apa yang sudah ditentukan. Tes kesehatan, terus sama-sama diantar oleh orang tuanya ke barak militer Resimen Armed 1 Setirayuda. Dan mereka sekarang ini udah mulai menjalani aktivitas pembinaan, salat, baris, olahraga, setelah tadi tes kesehatan. Ini dari 39 anak yang bergabung ini kriterianya masuk yang mana saja nih? Apakah tawuran, minuman keras, narkoba seperti yang Anda sebutkan sebelumnya? Jadi begini, jadi di saat nih para guru, orang tua, dan kami semua yang ada di Purwakarta mengalami keresahan terhadap perilaku anak-anak kita yang diantaranya ada yang tawuran, ada yang sering bolos sekolah, kan gitu, ada yang terus dia nongkrong lama datang ke sekolah tapi bilangnya ke sekolah tapi ternyata nongkrong. Nah, ini kan para orang tua terus para guru mereka mengalami keresahan harus pakai cara apa lagi. Nah, di saat termasuk kami juga mengalami itu, Pak Gubernur Jawa Barat itu mengatakan kalau memang orang tuanya sudah tidak mampu lagi, sudah untuk mengatasi mereka ya titipkan saja ke barak militer. Nah, ketika Pak Gubernur menyampaikan itu, nah kami merasa lega, jadi ada jalan keluar. Sehingga kemudian kami umumkan pada orang tua yang merasa sudah tidak mampu mengurus anaknya, terus mau dititipkan, silahkan daftarkan. Dan mereka 39 ini dengan sukarela orang tua itu menitipkan. Dan saya bilang itu akan dititipkan di barak militer dan mereka menitipkan semuanya. Saya ke Bu Mai dari Komisi 10 DPR RI. Bu Mai, ini soal pendidikan anak yang akan dilangsungkan atau sudah mulai berlangsung di barak militer ini, apakah sudah pernah dibahas di Komisi 10? Ya, terkait dengan ide dan gagasan Pak Gubernur Jawa Barat ini sama sekali memang belum kita bahas di Komisi 10 karena ide ini kan baru saja disampaikan dan kami belum melakukan pemanggilan ataupun undangan kepada yang terhormat Bapak Deddy Mulyadi maupun belum ada pembahasan dengan Dikdasmen. Tetapi pada prinsipnya saya jujur Pak Widadi sebagai Pak Bupati tadi menyampaikan, Bupati Purwakarta menyampaikan, mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial.
lalu mereka juga ditangkap di dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja, ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu, tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent, ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari satu kabupaten saja tadi sudah dikatakan 39 anak. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat cap ketika keluar dari situ? Gitu. Jadi saya merasa bahwa saya nggak tega ketika kemudian harus mengatakan ini harus begini-begini dengan pendidikan secara militer, kami tangkap. Barak militer begitu. Pak Saiful, bagaimana Anda merespon dari kekhawatiran Ibu Mai dan juga kekhawatiran bahwa program ini sejatinya dikaji dulu, ditunda dulu? Ini kan bukan pendidikan militer. Ya, setuju dengan Bupati Purwakarta Om Jen ya. Karena ini bukan pendidikan militer, tapi ini membangun karakter untuk menuju Indonesia emas, dimulai dari Jawa Barat, begitu. Nah sekarang Ibu bilang sebagai fraksi Komisi 10 DPR berpendapat seperti itu. Yang didiskriminasi yang di mananya, Bu? Ibu tidak soalnya Ibu tidak berpihak kepada hak anak. Maksudnya seperti apa? Justru itu membangun karakter, Bu. Justru yang tidak tega itu ketika anak siswa-siswi melakukan tindakan anarkis seperti tawuran, Bu. Itu banyak korbannya, Bu. Korbannya juga bukan dari anak-anak sekolah juga, Bu. Ya saya jadi korban itu orang tuanya, Bu. Masyarakat juga jadi korban, kena imbasnya. Itu yang lebih kasihan, Bu. Makanya dibangunlah watak-watak atau karakter supaya siswa-siswi mengerti, punya tingkah laku attitude yang baik kepada kedua orang tua dan guru dan pada semua lingkungan itu. Jadi menghindari semua pergaulan bebas seperti minum-minuman yang dilarang atau juga pemakaian narkoba yang dilarang dan yang diharamkan aja semua itu jadi minimalisir, Bu, dengan dilatih di barak TNI, Bu. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak melakukan itu dengan sembarangan, tidak, Bu, karena Kang Deddy Mulyadi sudah terukur dan teratur. Bahkan Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan riset kepada negara lain seperti Cina, Korea, dan Eropa lainnya. Mereka dididik secara tegas, untuk menjadi siswa-siswi yang baik. Malah saya lebih setuju anak-anak orang kaya yang harus dikirim ke barak TNI. Bahkan mungkin anak-anak ibu sendiri ya, kaum orang-orang elit bisa saja, Bu. Karena mereka bisa saja, karena pergaulan bebas dengan banyak uang, bisa melakukan hal banyak, melakukan bebas kemana saja, itu mungkin bisa saja. Nah, setiap manusia punya naluri masing-masing, tapi dijaga dengan kedisiplinan, ketaatan. Ya caranya seperti itu. Kalau misalkan bandel ya disediakanlah untuk dididik di TNI. Itu bagus, hal positif, Bu. Dan itu tidak ada paksaan. Itu sudah kesepakatan antara pihak TNI, Kapolri, dan Gubernur secara kedua orang tua wali murid. Pokoknya semangat terus. Program Kang Deddy Mulyadi kalau bisa program nasional diwajibkan seluruh Indonesia untuk wajib militer pada anak-anak yang bandel. Oke, setuju. Oke, Om Jen, semangat, satu visi satu misi dengan Kang Deddy Mulyadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.